Kembali lagi bersama cerita selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita terupdate selanjutnya berikut ini. Ya, itulah para aktor dari film yang segera diproduksi oleh sutradara ternama Fajar Nugros. Film bergenre horor klasik ini rencananya syuting pada bulan Desember 2023 dan dibintangi oleh Ray Hanud, Clara Bernadette, Morgan Oey, dan Aura Karisma. Sang sutradara Fajar Nugros pun berbagi cerita perihal dirinya dan rumah produksi yang memilih para aktor untuk membintangi kisah film Ratu Sihir ini. Dalam momen itu juga, para kru serta aktor mengadakan syukuran sebagai penanda dan memohon doa agar film yang diproduksi berjalan dengan lancar. Kita doakan semoga proses syuting dari film tersebut sukses ya. Amin. Ya sebenarnya kita waktu itu berpikir sama Santi itu ya, siapa yang cocok menjadi ratu horor di Indonesia berikutnya gitu, dan akhirnya terpilih 4 kandidat ini. Nah kita juga belum tahu nih yang mana ratunya nanti. Nanti kita lihat di filmnya which gitu. Ada yang teriak Morgan katanya di sebelah sini. Oh iya 3 ini berarti ya. Dipanggil ke kantornya Mas Nugros, diajak ngobrol, terus saya tertarik sekali sama temanya, sama jalan ceritanya, dan langsung deh bisa kerja sama Mas Nugros. Secepat itu chemistry-nya ya? Alhamdulillah. Semudah itu ternyata, tapi apa yang bikin kamu akhirnya tertarik gitu? Jujur memang saya juga nonton film Sleep Call yang Mas Nugros, Yes. dan luar biasa sekali. Terus di tema dari Ratu Sihir ini sendiri juga saya sangat tertarik gitu. Itu aja sampai situ dulu saya. Sampai situ ya, tidak boleh terlalu banyak ya, dan jadinya spoiler ya. Aku minta dikasih sedikit aja karena nggak boleh banyak-banyak kan. Mungkin satu kalimat yang menggambarkan karakter kamu, yaitu Mira. Itu apa sih? Mira itu perempuan misterius yang disalahartikan semua orang. Perempuan misterius yang disalahartikan semua orang ya. Ini adalah sosok Mira ya. Oke, halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya aku mau kasih banget buat IDN yang udah mempercayakan aku di sini sebagai putri. Aku seneng banget sebenarnya bisa bergabung di IDN ini, emang pertama kali bergabung di sini. Aku selalu suka banget sama cerita-cerita IDN yang makin setiap menawarkan saja itu selalu fresh, setiap out of the box dan level up. Dan jujur aku sebagai pemain tuh merasa agak lumayan tertantang ya di IDN ini gitu, karena aku pas ngebaca cerita Ratu Sihir ini menurut aku ceritanya benar-benar sangat kompleks. Pas aku baca skripnya juga benar-benar dibuat apa ya, deg-degan, dibuat nebak-nebak banget setiap 3 scene gitu. Terus tegangnya ada, karena aku merasa ini cerita yang berbeda banget, karena selain dikasih sensasi tegang, tapi ceritanya tuh kuat banget di drama dan pesan yang mau disampaikan sendiri gitu. Jadi aku excited banget buat tergabung di cerita Ratu Sihir ini. Selamat sore teman-teman media yang sudah hadir, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Sama Mas Nugros dari dulu itu jodohnya tuh di film genrenya komedi. Oke. Dan bisa dibilang ini film horor pertama saya gitu. Pertama, jadi nggak pernah nerima horor, kayak saya tuh agak takut. Takut juga. Oh sama dengan Fajar Nugros ya? Sama ya, takut sama. juga ternyata. Jadi biasanya ada tawaran-tawaran horor, apalagi sekarang banyak, tapi kayak nggak pernah cocok aja, nggak pernah lanjut gitu. Oke. Tapi karena track record Mas Nugros ya, selain di genre komedi, ada Sri Mulat. Yes. Kebetulan saya juga kerja sama beliau di Sri Mulat. Terus beliau juga explore di genre yang baru. Saya jadi ikut tertantang sih, apalagi kemarin nonton selain Sri Mulat hidup memang komedi ya, nonton yang Sleep Call itu bagus banget. Jadi kayak ayo horor pertama, yuk Mas Nugros, ayo bikin something gitu. Nama lengkapnya Rancak Bana, lelaki terbuang yang ingin ditemukan. Wow, lelaki terbuang. Selamat sore semua. Selamat sore.
Nah ini ada yang spesial juga dari Aura ya, karena ternyata film horor Ratu Sihir ini juga menjadi film layar lebar pertama kamu. Betul sekali. Wow, we're very excited to see it. Dan sebelumnya pernah bermain di film pendek, ada web series juga. Kira-kira seperti apa sih persiapan kamu menjelang syuting? Karena kan pastinya berbeda ya kalau kita bicara soal film layar lebar. Sebelumnya terima kasih buat Mas Fajar, Mbak Sisa dan IDN Pictures yang sudah mempercayakan saya sebagai Lasmi. Yang pastinya ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga karena film pertama saya juga, dan banyak sekali persiapan yang memang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu selama ini gitu. Jadi semoga film pertama kami sukses dan amin, saya bisa maksimal. Oh wow, kita pun juga excited nih untuk melihat debut kamu di film layar lebar. Karena kan dulu dari modeling, betul ya? Betul. Sampai kini akhirnya bermain film. Apa sih yang paling menarik nih dari ya walaupun mungkin ini masih proses juga ya menuju syuting dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang paling menarik? Apa yang paling berbeda dibandingkan pengalaman kamu sebelumnya mungkin di modeling ataupun di film pendek? Kalau film itu kita lebih menggali, karena untuk modeling kan kita mungkin hanya untuk showing designers, karya designers, tapi di film ini aku belajar untuk menjadi sosok yang belum pernah aku lewati sebelumnya, dan ini adalah tantangan tersendiri buat aku. Oh wow, sesuatu yang beda, menjadi tantangan baru untuk Aura memerankan Lasmi. Tapi kita jadi penasaran, kira-kira karakternya Lasmi itu seperti apa? Tapi satu kalimat, tidak boleh lebih. Ya, mau dilihat lagi notes-nya Rehanun? Enggak ya, ingat ya. Lasmi itu perempuan misterius yang siap membakar semua misteri. Oh, perempuan misterius yang siap membakar semua misteri ya. Terima kasih sudah datang. Jadi sebenarnya Inang adalah pengalaman saya bikin film horor karena saya orangnya penakut gitu. Terus film berikutnya saya nggak berani bikin horor, saya bikin thriller gitu. Tapi kemudian saya berpikir ya, kenapa saya sih takut sama hantu gitu? Karena mungkin semasa kecil, masa remaja itu dulu saya sering ikut pramuka, terus kita ada jurit malam. Nah di situ saya pernah ngalamin momen di mana saya bertemu banyak hal yang membuat saya akhirnya bawah sadar saya tuh punya ketakutan yang pelan-pelan akan saya rilis di film ini gitu. Apa sih ketakutan yang terekam di kepala saya gitu? Dan ide terbesarnya adalah apa sih ketakutan yang selalu dihadapi oleh perempuan dalam hidupnya ketika menjalani hari-harinya gitu. Jadi setelah Bulan di Inang, kemudian Dina di Sleep Call, nah ini ratunya keluar nih. Gitu. Saya punya temen ya di Jogja yang sudah menikah beberapa kali gitu, dan kebetulan dalam momen tertentu suaminya meninggal sampai ketiga kalinya gitu, dan kita akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah lagi karena dia merasa lingkungannya menyebut dia mengidap kutukan perhulawaan itu gitu. Jadi saya pikir itu sudah terendam lama, terekam lama gitu, dan waktu pulang ke Jogja beberapa kali kita sempat ketemu, dan akhirnya saya mau ini menarik untuk difilmin, tapi kok kayaknya filmin temen sendiri kisahnya nggak enak gitu. Akhirnya kemarin ketemu, dan kegelisahannya dia itu mau aku, oh kutukan ini tuh ya kita cuma nebak-nebak kan kutukannya itu ada apa enggak, tapi nasib buruk yang diterima teman saya itu ada beneran.